Masih di. Mulai nih. Mulai. Bilang. 1, 2, 3. Kayak yang ini. Film. Oke. Mulai nih. Dari tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita berada di Kebun Kata. Nah, untuk perdana kita ngobrol bareng di Kebun Kata. Suatu awal yang akan membuat kita sering-sering ngobrol bareng di sini. Semoga. Cuman sebelum kita ngobrol jauh terlebih dahulu, saya mau tahu dulu ya Kebun Kata untuk menstimulus teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang sedang menonton live IG Kebun Kata dan Komisariat Perguruan Tinggi Fajar. Kita bersama Kak Irwan, kurang lebih seperti itu yang dikenal dengan Kak Brutus. Kak Irwan, Kebun Kata. Katanya dulu dah. Iya, minum dulu kopi, tawar dulu kopi ya. Ini negara. Cut. Jangan cut, lanjut. Jadi kata Kak Irwan, sebelum ngobrol tentang Kebun Kata kita harus ngopi dulu. Karena judulnya Ngopi Merdeka. Ya sudah, kita ngopi dulu, Kak. Nah, ini kopi disponsori langsung oleh Dr. Nono yang berada di belakang kamera sebelah sana. Katanya belum mau ngobrol-ngobrol bareng. Sebentar katanya. Mau malam. Nah, kalau kita tidak sempat ketemu langsung karena masalah pandemi, biarlah kita bercuap-cuap rasa di antara angin-angin ini bersama kopi di sore hari ini. Nah, Kak, saya mau ngobrol ini dulu, Kak. Sebelum jauh bicara, Kebun Kata dulu, Kak. Kebun Kata ini apa yang buat Kak Irwan? Kak Irwan ini seorang seniman, seorang teater. Tiba-tiba langsung membuat Kebun Kata. Kebun yang dipenuhi oleh bibit-bibit tanaman, ada kaktus dan sejenisnya. Apa yang membuat Kak Irwan ingin membuat suatu kebun-kebun sederhana ini? Iya. Sampai disorot. Soal Kebun Kata sederhananya sebenarnya ini karena saya di PHK, terus ada apa namanya itu, ada rumah, ada lahannya, ini juga memang ini kebun jagung biasa, tapi karena kayaknya perspektif itu bagus, apalagi di pandemi ini, itu kegiatan berkebun menjadi sebuah kegiatan yang bisa mengisi waktu dan juga mudah-mudahan bisa produktif. Jadi kemudian karena kecenderungan saya yang banyak bersentuhan sama literasi ini dan aktivisme, jadi ya saya niatannya bisa jadi semacam epicentrum bagi aktivitas
literasi maupun lingkungan hidup dan kegiatan pangan. Point is dampak COVID-19 Ya, salah satu menghasilkan sebuah ide brilian yang sangat luar biasa ini. Anda brilian juga ya. But I think it's a brilliant. Karena menyatukan ide kreativitas sembari menanam dan tetap mendapatkan sebuah penghasilan. Ini yang sebenarnya diperlukan sama teman-teman yang korban-korban dampak dari COVID-19 ini. Nah, Kak, kita dari salah satu orang yang berhasil keluar dari cengkraman zona COVID, Kak. Kita berhasil membuat suatu stimulus-stimulus baru, suatu hal yang baru di dalam melewati masa pandemi. Tidak berhasil atau berhasil? Pandeminya saja belum berakhir dan belum tahu kapan berakhir, jadi belum bisa dipastikan ini berhasil atau tidak berhasil. Itu saja sayur-sayuran masih dalam masa pertumbuhan, itu belum tentu Berhasil ya. belum tentu selamat dari ini. Tetapi bukan itu intinya kalau bagi saya, tapi lebih ke proses kegiatan dan juga supaya dia bermakna ekonomis. Ini niatnya jadi tempat jualan tanaman. Jadi kayak tanaman ini limau kasturi. Ini limau kasturi, lebih di atasnya jeruk purut. Itu ada anggur Brazil, ada jeruk santan madu. Itu hal-hal yang saya kira bisa bernilai produktif. Jadi ke teman-teman yang mau menanam pohon yang tidak mainstream, bisa ke kebun kata, tanya-tanya. Saya bilang Makassar Dagang. Jadi ada banyak tanaman-tanaman di sini yang kayak anggur Brazil, ini jeruk di atasnya jeruk purut katanya. Hal jenis tanaman-tanaman yang kurang lebih baru saya dengar. Cuman saya lebih tertarik ke depannya, selain menjual bibit, kita memanfaatkan ini tempat atau hanya sekedar jual bibit. Ya, kalau kita perencanaannya ini nanam, terus jual tanaman, terus hidroponik mungkin, terus jadi taman diskusi gitu. Jadi ini mungkin butuh beberapa bulan lagi untuk dipermak sedemikian rupa, terus akan menjadi, kalau misalnya bisa jadi toko tanaman juga, toko alat-alat pertanian juga. Tapi core-nya adalah kekuatan pangan, gerakan untuk membangun sebuah kantong-kantong kekuatan pangan, dan juga semacam satu sel kecil yang akan bicara soal climate change, perubahan iklim juga, dan gerakan literasi. Tapi niatan saya sebenarnya adalah melakukan eksperimentasi untuk menghindari pemakaian bahan non organik dan juga plastik. Yeay! Kalau bro, Nah, ngopi sore ini kita di belakang sana itu ada teman-teman dari Komisariat Seperti Fajar, teman-teman dari Kebun Kata juga. Nah, ada kita juga dokter
dokter yang penyair gitu, tapi dia cukup concern mengamati COVID-19 ini dari dunia kesehatan. Itu yang menarik, Kak. Karena orang-orang kayak kita ini yang toh kalau kita tinjau teman-teman yang berada di sosial media itu yang terdampak kasus COVID ini, kalau bukan mereka mengeluh ya rebahan. Apalagi kita ini di fase dimana rebahan itu lebih jauh dari nikmat daripada jatuh cinta. Rebahan sambil mantap-mantapan. Nah, mabar dan rebahan itu beda tipis saat ini. Nah, kita dapat melewatinya dengan membuat suatu hal yang bersifat eksperimen, berani, tapi ketika berhasil tentu akan luar biasa menurut hemat saya, Kak. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk seperti Kak Irwan ini membuat suatu hal yang baru, tidak takut melangkah, itu mungkin sering dikatakan oleh motivator bahwa jangan pernah takut melangkah dan sejenisnya. Nah, saya kurang lebih mau dengar, Kak, apa sebenarnya langkah pertama dalam pemikiran Kak Irwan ini untuk membuat hal yang baru seperti ini? Ini bukan hal yang baru, ini hal yang banyak yang melakukannya jauh lebih bagus dan sudah bernilai ekonomis besar. Salah satu teman di Takalar sana di Galeso itu membuat di pandemi ini dia yang paling untung. Jadi ketika yang lain terpuruk, justru dia yang paling untung hanya dengan memproduksi arang sekam dan media tanam lainnya. Nah, kegiatan aktivitas berkebun itu semakin tinggi, apalagi dengan ancaman krisis pangan itu, ya kita sementara menunggu waktu untuk kelak masing-masing rumah harus bertahan hidup dengan menyediakan sendiri pangannya. Jadi di Jawa juga banyak di dokumenternya Watchdog itu ada sekumpulan anak muda yang mengusahakan pangan dengan sendiri, berdampak ekonomis. Seorang bapak mantan buruh yang kemudian di PHK, kemudian dipinjami lahan yang tidak dipakai dan berhasil memproduksi sawi dalam jumlah besar yang dijajakannya ini, itu sebuah langkah-langkah yang jauh lebih luar biasa ketimbang ini ketimbang misalnya kebun kata sebenarnya. Nah, kebun kata ini kan baru semacam, kalau levelnya baru semacam niatan untuk lebih jauh gitu, berpikir besar. Nah, grow kan. Ya, jadi kalau konteksnya dalam dimensi konteksnya sekarang kemerdekaan Republik Indonesia, hal yang menjadi semacam otokritik adalah kita harus berhenti untuk berpikir hal yang terlalu besar. Teman-teman aktivis mahasiswa berhenti untuk berpikir gerakan-gerakan yang sangat besar. Mungkin bisa mulai dengan hal-hal yang kecil tapi konkret dan konstan gitu. Nah, dan dibarengi oleh sebuah energi untuk punya nafas yang panjang gitu. Ini bukan langkah-langkah kecil dan singkat. Nah, kebanyakan teman-teman aktivis mahasiswa terutama itu mengalami ejakulasi dini. Jadi 2-3 kali demo selesai gitu. Jadi pengawalannya menjadi tidak. Nah, tapi tidak ada program konkret untuk menyelesaikan problem ini. Nah, pemimpin-pemimpin kita juga mulai berpikirnya
sesuatu yang bombastis besar gitu, bikin proyek-proyek apa namanya, proyek-proyek strategis nasional yang besar, mega proyek nasional gitu. Sementara hal-hal yang kecil kadang-kadang jadi luput dan tidak terlalu diperhatikan. Mau uang besar gitu ya, tapi bawa apa namanya, menyepelekan uang receh gitu. Nah, ini juga kritik bagi teman-teman HMI yang senangnya uang besar gitu, senangnya uang besar, tidak terlalu peduli sama uang kecil. Nah, saya kira itu yang jadi kritik kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap bangsa ini. Berpikir besar itu mungkin karena kita disugesti untuk punya jiwa yang besar sebagai bangsa yang besar gitu. Padahal sebenarnya kita adalah bangsa yang secara disiplin itu kecil, tetapi punya jiwa yang besar gitu. Nah, kita punya hal-hal kecil yang bisa kita banggakan sebagai sebuah kebanggaan yang besar gitu. Jadi bukan sebaliknya, terlalu berpikir selalu besar tapi sesungguhnya dia kecil, kerdil gitu. Itu apa istilahnya itu, kalau peribahasanya lebih besar pasak daripada tiangnya, lebih besar apa namanya, bayangannya daripada badannya gitu. Akhirnya itu juga menjangkiti banyak apa namanya, anak-anak muda mungkin yang mengaku milenial gitu. Tapi itu tidak semua, tapi kecenderungannya ya karena konsumsinya juga besar sehingga dia harus menghasilkan apa namanya, pengeluarannya juga besar tetapi pemasukannya kecil gitu. Itu juga masih menetek. Jadi saya kira itu satu poin-poin yang ingin disampaikan gitu. Jadi hal yang sangat sederhana tapi penuh dengan perhitungan. Nah, harapan saya sesuai dengan apa yang Kak Irwan sampaikan, semoga apa yang dicita-citakan di Kebun Kata ini bisa tercapai. Tapi menurut saya Kak, ya ini ide baru Kak, ini ide baru, menjadi kritik terhadap gerakan-gerakan teman-teman, kritik terhadap gerakan-gerakan pemerintah, sekaligus kritik terhadap millennials. Nah, kenapa saya bilang hal ini yang baru? Membuat suatu area green, membuat suatu area sembari mendapatkan pendapatan dengan menjual tanaman-tanaman. Tadi ada poin yang saya tangkap bahwa Kak Irwan di sini membuat suatu kebun kata untuk dijadikan bahan tempat diskusi, tempat berbagi literasi. Iya, tadi ada sejenis kata yang saya dengar seperti itu. Niatannya. Nah, ini menjadi hal yang baru. Rumah kebun kata ini kurang lebih menjadi rumah hijau literasi, kurang lebih seperti itu, adalah ide baru Kak di Kota Makassar ini. Saya belum pernah mendapatkan satu rumah hijau sejenis di sini. Kalau berhasil ya Kak, semoga itu bisa berhasil. Nah, otokritik terhadap teman-teman mahasiswa otokritik terhadap teman-teman mahasiswa bahwa mereka terlalu benar mengharap hal yang lebih besar tanpa menelaah proses-proses yang sangat-sangat kecil. Terutama organ-organ yang disebutkan tadi Kakak, lebih suka uang besar daripada uang kecil. Padahal ada hal yang sederhana yang bisa dia lakukan namun berdampak besar
dan kiranya bisa mendapatkan hasil yang besar di kemudian hari. Tapi saya setuju dengan hal itu, Kak. Oh, setuju kita yang belum tentu. Gimana teman-teman ini yang di belakang di sana? Anda setuju? Setuju. Nah, saya kurang lebih sehabis berhasil melewati dampak ini. Nah, ada hal yang beberapa hari lalu dicuatkan oleh teman-teman di sosial media mengenai Indonesia ini di tengah perayaan 17 Agustus. Banyak hal yang diributkan sampai mungkin Pak Jokowi ini bingung. Yang mana yang mau saya dengar dulu ini? Tolak RUU, kebijakan ekonomi, bahkan ada kasus Beli Jerings yang ditangkap. Ada begitu banyak hal-hal yang menjadi cuat-cuat masalah di tengah 17 Agustus kita hari ini, Kak. Ya berarti kita belum merdeka sebenarnya dari penjajahan yang lain gitu. Nah, contoh misalnya, jadi itu jadi semacam hipotesa bahwa ya kita cuma bicara hal yang besar, bombastis, tapi buktinya sebenarnya nol. Pidato kenegaraan Jokowi bicara soal komitmennya terhadap memberantas korupsi, tapi buktinya korupsi juga ada job, ada tonji terus sananya. Kemudian juga kesempatan untuk menggolkan itu omnibus law itu, ya itu satu sikap yang tidak sensitif terhadap situasi rakyatnya sendiri, karena masa orang sudah sangat terpuruk sekarang ini dia diahi oleh sebuah Undang-undang produk legalitas untuk memeras masyarakatnya sendiri gitu. Nah, dan ini dilakukan secara sistematis, secara sadar, secara bukan cuma sekedar nafsu belaka, tapi sudah itu dilakukan secara ngotot di tengah pandemi seperti ini. Nah, jadi saya kira itu jadi semacam kita bisa melihatnya bahwa negeri kita ini kan diisi banyak kalau orang Jakarta bilang bacot gitu. Bacot ini juga kayaknya bacot juga di akhirnya, cerita bawah. Tapi kurang lebih saya hari ini kita tidak bacot, karena kurang lebih saya ingin berusaha menyampaikan bagaimana Kairuan ini melewati masa pandemi ini sembari tetap merayakan 17 Agustus yang katanya NKRI itu harga mati.